Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Vero dari kelas PDB angkatan tahun 2022. Nah, sekarang udah semester 7 ya, kayaknya udah bentar lagi nih mau lulus. Nah, kebetulan pada pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait praktikum, di mana saya pada praktikum kali ini akan membuat sebuah rangkaian yang berfokus pada sensor suhu atau smart alarm menggunakan logika if dan else. Nah, ketentuannya adalah ada di sini. Jika suhu berada di bawah 20 derajat Celcius, maka LED merah on, buzzer on, LCD tampil suhu rendah. Jika suhu 20 sampai 30 derajat, yaitu suhu normal, maka LED merah off, LED hijau on, buzzer off, LCD tampil suhu normal. Nah, yang ketiga yaitu jika suhu berada di atas 30 derajat, maka LED merah on, buzzer on, LCD tampil suhu tinggi, dan juga tidak ada tanda meledak atau error. Nah, berdasarkan ketentuan ini, pastinya saya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh dosen saya, yaitu Pak Ibad, ya, dosen saya itu. Sebelumnya saya juga udah coba-coba dulu ya, biar bisa paham lah ketika menjelaskan kepada kalian. Nah, ketika saya udah paham dengan apa program yang saya jalankan, baru akan saya praktekkan kepada teman-teman sekalian gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus membuka Tinkercad ya sebagai apa? Sebagai software yang akan kita gunakan. Sebab kalau kita sebab kita ya sebab saya nggak punya yang perangkat yang asli. Ada sebenarnya ada Arduino, ini Arduino. Cuma kan kita uh, cari jalan cepatnya biar nggak usah beli-beli kayak sensor atau apapun itu. Oke, kita lanjut. Dibuka Arduino, Arduino apa tadi? Tinkercad. Oke, lalu kita buat eh, dokumen baru ya, file baru berupa di sirkuit ini, yang dimana ada beberapa komponen-komponen utama yang perlu kita gunakan untuk membuat rangkaian apa rangkaian sensor suhu ini, yaitu yang pertama udah pastinya perangkat utama kita Arduino, LED, dan juga ini ya LED 2 di mana eh, warna dari LED ini akan kita ubah menjadi warna green. Nah, soalnya kan tadi dalam ketentuannya harus warna hijau dan merah. Yang kedua yaitu resistor sebagai eh, pelindung ketika apa tegangan itu disalurkan supaya tidak terjadinya ya konsleting atau hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari tingginya tegangan arus yang masuk. Lalu apalagi breadboard untuk menyambungkan semua komponen-komponen yang ada di Arduino ini. Lalu piezo, nah piezo atau kita biasa sebut buzzer atau alarm ya, kita semua tahu. Lalu apa lagi? Ah, dan juga LED, LCD. Nah, itu sih. Kalau pakai LCD tipe itu sih itu lebih enak gitu, Mas. Soalnya kan kayak di dalam perangkat LCD ini sudah terhubung sama eh, suatu komponen sehingga kita hanya perlu untuk menyambungkan ini SDA dan SCL, dan juga temperatur sensor itu perlu kita gunain supaya di dalam ruangan itu kita bisa tahu berapa suhunya. Kalau nggak ada temperatur sensor juga kita nggak bakal tahu kan gitu. Nah ini oke. Nah,
Setelah kita mendapatkan beberapa bahan-bahan tadi, yaitu beberapa piezo, lalu LED, terus resistor, temperatur sensor, ini apa ini, LCD dan breadboard, maka kita perlu menyusunnya biar semuanya terhubung kan gitu. Nah, untuk langkah yang pertama kita sambungin ini dulu. Ah, apa? Ini namanya LED, ya LED ya teman-teman. Kayaknya kalau dengerin musik enak deh sambil ngejelasin gitu ya. Coba mau dengerin lagu Radiohead. Oke, kita lanjut kembali, yaitu penyusunan pemasangan penyambungan komponen-komponen utama di dalam ini ya, sama LED. Yes. Ya, untuk perangkat seperti apa LED dan juga ya piezo, kita perlu memasukkannya ke dalam pin pin apa pin pin ini pin pin digital, sebab input dan outputnya berupa digital, maka kita perlu masukkannya ke pin digital gitu teman-teman. Kalau semisal kalian masukin ini ke pin yang berupa analog untuk eh, membaca menerima sinyal sensor juga nggak bakal bisa gitu kan. Proses carbon monoxide. Oh bentar, lupa ini nggak disambung sama resistor. Lalu kita masukin ini katoda atau kutub minus ke dalam GND. Nah, GND itu sebenarnya kutub minus dari suatu tegangan gitu. Final react with noise voices. No, no, surprises. Akhir-akhir ini jujur saya kayak merasa lebih suka ngedengerin lagu-lagu galau gitu. Nggak tahu kenapa kayak saya itu relate dengan lagu ini. Kira-kira teman ada yang, iya, kira-kira teman ada yang ngeliat gak ya? Tasya Delena Tasya. Kita sembunyi ini juga videonya biar ketika biar alarmnya bisa menyala kan gitu. Nah, pastinya ya teman-teman, kalau kutub negatif itu kita masukin ke GND, lalu positif kita masukin ke pin digital. Ya, kapan? Coba jadi warna merah. Nah, udah. Kalau udah tersambung semua, tinggal kita masukkan. Iya, masih banyak sih. Ya, ubah.
dari VCF, lalu ini addressnya eh, nomor 39. Nah, enaknya apa LCD itu sih ada di sini. Jadi teman-teman nggak usah kayak menyambungkan seluruh kabel yang ada di dalam komponen, tapi hanya perlu pada fokus ke empat pin utama, yaitu ini SDA dan SLC, lalu VCC sebagai kutub positif dan ground sebagai kutub negatif. Kita di sini kayak santai-santai aja ya. Sebenarnya saya juga agak males ngerjain ini. Nggak tahu kenapa gitu. Ini lagi UTS, jadi nanti saya juga mau belajar ya, belajar untuk ujian besok. Nah, yang kurang kita masukin ke sini. Sisi sebagai kutub negatif, kita masukin ke sini. Ya, kutub positif ya, maaf, typo tadi. Nah, 5 volt fungsinya ketika komponen atau ya komponen Arduino itu menyala, maka akan memberikan eh, tegangan atau voltase terhadap komponen-komponen yang telah tersambung sebesar 5 volt, teman-teman. Gitu. Kalau semisal kalian menyambungkannya ke 3,3 volt, maka juga sebaliknya, maka tegangan yang keluar dari Arduino akan juga sebesar berapa tadi, 3,3 volt. Ya, saya ya salah kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Ini salah nyambungin. Lanjut. Ion. Oh, biasa kita sebut sebagai kutub negatif. Nah, ini kalian nggak boleh nih kalau keliru. Misal kalau negatif juga harus negatif, kalau positif juga harus positif. Gitu. Nah, itu masuk perincikan dasar lah. Kalian pasti juga tahu semua kan? Hmm, udah ya udah tersambung semua, tinggal ini temperatur sensor kita. Nah, ini power. Power itu sebagai kutub ya positif ya. Iya. Boleh. Nah, untuk sebagai penerima dari sinyal sensor ini, maka kita perlu menghubungannya ke dalam pin analog, teman-teman. Di mana fungsi utama dari pin analog tadi sudah saya jelaskan, yaitu menerima sinyal menerima sinyal yang dikeluarkan oleh sensor. Nah, misal kalau nggak ada sensor juga pasti program kita nggak akan berjalan, teman-teman. Soalnya kan sensor termasuk perangkat utama di sambungan ini kan gitu. Nah, kalau udah tersambung semua, tinggal kita masukin coding-codingannya. Nah, di dalam coding-codingan ini sebelumnya sudah saya persiapkan. Jadi saya tinggal copy paste saja. Sebab kalau semisal saya memasukkannya satu persatu juga pasti bakal terlalu lama. Nah, kalau udah tersambung semua, nah kita masukin tadi apa namanya, coding, coding.
Kita ubah dari talk ke teks, soalnya kita pakai teks semua ya. Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini saya jelaskan ya nanti. Ah, kuncinya ada di if else teman-teman. Nah, program kita itu berjalan berdasarkan ini. If jika suhu kurang dari 20 derajat, maka digital white atau iya yaitu LED merah akan high yaitu menyala, sedangkan digital white LED hijau low atau tidak menyala. Dan digital white buzzer. Nah, buzzer ini kan sebagai alarm. Nah, ketika alarm itu suhu dari suatu ruangan berada di 20 derajat, maka di bawah 20 derajat, maka eh, suhu akan maka alarm akan menyala dan LED merah juga menyala. Akan tetapi, nah gitu. Dan LCD akan menampilkan ini LCD print suhu rendah. Nah gitu. Sedangkan else if jika suhu di atas dari 20 dan di bawah 30 derajat, maka LED merah itu akan mati atau low. Dan LED hijau akan menyala, sebab itu kan aman. Dan buzzer ataupun ini namanya apa alarm akan mengalami mati. Nah, sesuai dengan perintah yang dikasih oleh Bapak dosen kita ya tadi. Nah, ini suhu normal gitu. Selanjutnya itu else yang terakhir LED ketika suhu melebihi dari eh, berapa? Di atas 30 derajat, maka LED merah akan menyala, LED hijau mati, dan buzzer juga menyala. Sedangkan di dalam LCD akan menampilkan bahwa suhu tinggi gitu. Oke, langsung kita coba aja. Moga-moga juga langsung berhasil. Soalnya kalau ada yang error juga saya agak males buat benerin. Eh, nah, bentar. Maksudnya saya bikin. Nah, ini kan uh, buzzernya menyala ketika suhu berada di eh, 74 derajat. Nah, coba kita ubah, eh, kita turunin suhunya jadi berapa? Nah, nah, ketika suhu berada di bawah 30 dan di atas 20, maka suhu itu termasuk normal. Nah, ketika suhu normal, maka LED ini yang warna hijau akan menyala. Nah, nah, sedangkan ketika suhu kita buat rendah, maka ini LED merah yang akan menyala dan juga buzzer akan menyala. Sedangkan di dalam display atau LCD menunjukkan uh, suhu 9,78 derajat, di mana suhu itu pastinya rendah teman-teman. Nah, kita simpulkan tadi, nah, ketika suhu tinggi, yaitu ketika di atas 79 derajat, suhu menyatakan ya di dalam display itu suhu menyatakan tinggi. Nah, gitu. Dalam kondisi itu, uh, LED yang berwarna merah yang buzzer itu ikut menyala. Nah, gitu. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita menjelaskan dari saya tentang implementasi dari penggunaan sensor suhu ini. Kita lihat coding-codingannya juga udah gini-gini ya. Nah, udah ada gitu. Nah, ini LM5. Nah, LM5 ini sebagai eh, apa perangkat ini temperatur itu. Tentunya harus kita deklarasikan dulu ya. Nah, ini sudah ya basic sih harusnya kayak sensor pin, LED merah, LED dan buzzer gitu. Udah semua. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang apa namanya ini praktikum membuat rangkaian sensor suhu smart alarm. Logikanya menggunakan if else. Nah, kalau udah ya kalian itu ya sekalian itu saja dari saya teman-teman.
Semisal kalau ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya yang kurang jelas atau agak belibet ya, soalnya saya juga kayak kurang pandai dalam berbicara, saya minta maaf kepada teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.